Oke, 1, 2, 3, mari mengudara bersama TBM Lentera Pustaka di acara OLIT, obrolan literasi. Dengan narasumber kita, Bapak Syarifuddin Yunus, selaku pendiri dan kepala program TBM Lentera Pustaka. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, kita ketemu lagi Pak. Ketemu Hari lagi ini OLIT kita mau ngomongin apa itu literasi media sosial Pak. Kalau media sosial kan kita udah tahu Pak, kayak WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sekarang TikTok yang lagi ngetren Pak. Ya. Nah Pak, apa sih Pak itu literasi media sosial? Kalau kita bicara tentang literasi media sosial, ada dua kata kunci. Satu, literasi. Kedua, media sosial. Yang sekarang prakteknya banyak orang ketahui adalah media sosialnya, ya, sebagai sarana ekspresi, ya, model seperti Facebook, Instagram, mungkin di YouTube, mungkin di WhatsApp, ya, dan seterusnya itu semua adalah jenis-jenis media sosial. Problem besarnya adalah apakah kita sudah menggunakan media sosial itu dengan benar. Maka itu dibutuhkan namanya literasinya. Literasi itu menyangkut kesadaran kita, menyangkut pemahaman kita tentang cara guna, cara pakai dari media sosial yang kita miliki. Maka literasi media sosial basis utamanya adalah pada kesadaran kita dalam menggunakan media sosial dengan bijak. Jangan menjadi sarana untuk meluapkan emosi sehingga menimbulkan masalah, atau bahkan menjadi sarana kita untuk perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang negatif, ya, yang mengundang emosi, ya, memancing ketidaksukaan orang. Bukan itu media sosial. Nggak boleh baper ya Pak? Nggak boleh deh baper di media sosial. Jadi nggak perlu berseteru di media sosial. Buat apa itu? Nggak penting. Karena itu cuma sarana ekspresi. Kadang soalnya saya lihat media sosial tuh udah kayak ladang perang Pak. Ya, ini faktanya karena apa? Karena para pengguna media sosial itu yang di Indonesia hari ini jumlahnya bisa mencapai sekitar 160-an juta orang. Ya, jadi hampir lebih dari setengah penduduk Indonesia itu sudah punya akses internet, sehingga sudah punya akses juga ke media sosial. Nah, mereka hanya tahu cara pakainya dalam perspektif kepentingan media sosialnya doang. Tapi tingkat literasinya dalam bermedia sosial masih sangat rendah. Yang terjadi tadi, orang berseteru, kemudian bersengketa, beda pendapat, kemudian akhirnya jadi marahan, kemudian bahkan jadi disebut peperangan tadi. Terus apa Pak pentingnya literasi media sosial Pak untuk kita Pak? Pentingnya literasi media sosial adalah kita supaya memahami substansinya. Media sosial betul sebagai sarana ekspresi. Pertanyaannya ekspresi yang bagaimana? Ya, tentu ekspresi itu kan pilihannya cuma dua. Ekspresi itu yang positif atau yang negatif. Nah, sekarang banyak orang, ya, campur baur tuh di media sosial. Yang positif ada, yang negatif ada. Tapi kalau kita mau menciptakan sebuah budaya media sosial yang baik, harusnya media sosial itu digunakan sebagai sarana untuk ekspresi yang positif, ya gitu. Jadi nggak usah kita marah-marah di media sosial, tapi berbagilah bagaimana kebaikan itu dibangun di media sosial. Berbagilah tentang bagaimana kepedulian itu dibangun di media sosial. Berbagilah bagaimana informasi dan pengetahuan ilmu yang benar itu dibagi di media sosial. Itu saja pentingnya literasi media sosial. Pak, bicara tentang literasi media sosial, apa sih Pak dampak negatifnya? Dampak negatifnya itu, kalau kita salah Pak. Kalau kita salah menggunakan media sosial, dampak negatifnya seperti yang hari ini sudah terjadi di negeri Indonesia. Pertama, ada orang di media sosial mengupload gambar dengan kata-kata yang tidak pantas, lalu diadukan oleh temannya sendiri atau oleh orang lain sebagai perbuatan pencemaran nama baik, misalnya, ya,
itu artinya dia sudah berbuat kesalahan sehingga akhirnya bermasalah secara hukum. Banyak tuh contoh-contohnya. Nah, sehingga dengan situasi itu artinya apa? Ngapain main media sosial pada akhirnya jadi bermasalah secara hukum, ya kan? Nah, inilah dampaknya. Sehingga kita hindari itu hal-hal yang negatif terjadi akibat media sosial. Ingat ada undang-undang ITE itu, ya, yang kalau kita berkata-kata kotor, berkata-kata cacian, hujatan dan sebagainya, apalagi itu menyangkut negara dan nama seseorang, itu dengan sangat mudah dilaporkan kepada kepolisian, lalu nanti diproses secara hukum. Apa itu tujuan kita bermedia sosial? Enggak kan? Kalau enggak, ya sudah, hindari konten-konten yang negatif waktu menggunakan media sosial. Itu sudah. Nah, itu kan negatifnya Pak, dampak negatif. Nah, bagaimana Pak cara agar kita lebih bijak bermedia sosial Pak? Nah, kalau kita bicara bijak dalam media sosial, rumusnya sederhana saja. Pertama adalah ada istilah 2S, ya. 1, saring dulu, ya. Apa sih yang mau disampaikan di media sosial, ya? Pertama, pesannya positif apa negatif, manfaatnya ada apa enggak, itu cara menyaring. Jadi saring dulu. Nah, kalau setelah saring itu nanti baru di-sharing, artinya dibagi kepada orang lain, di update statusnya itu. Itulah kita sharing tuh, berbagi informasi, ekspresi kita di dalam media sosial. Jadi jangan sharing tanpa saring. Saring dulu baru di sharing. Supaya apa? Supaya nggak jadi masalah, supaya nggak dilaporin kemana-mana, supaya nggak disebut istilahnya jarimu harimaumu. Dulu kata orang mulutmu harimaumu. Hari ini di era media sosial adalah jarimu itu harimau, jempolmu harimaumu. Oke, sahabat literasi, jadi itulah apa arti literasi media sosial dan bagaimana cara kita agar bijak bermedia sosial, agar nggak salah langkah dalam bermedia sosial. Ya, cukup sekian Olit kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat literasi. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Baca bukan main.